Itu akan menjadi besar. Tidak hanya nama kamu, tapi nama organisasi juga. Itu strategi cara berorganisasi. Nah, kita lanjut. Ini ada organisasi pengaturan atau pengorganisasian. Jadi bagaimana cara kita melaksanakan suatu program, harus ada yang melaksanakannya dengan baik dan benar. Itu salah satunya pengurus peran penting di sana. Misal di dalam suatu program. Ada lagi aktuating pelaksanaan. Pelaksanaan harus matang. Biasanya tuh ngadain rapat buat pematangan kegiatan atau ngadain yang namanya apa sih, briefing terlebih dahulu sebelum ngadain acara atau gladi, terus controlling. Nah di sini saya tuh kesalahannya dulu di sini, di controlling, tidak ada pengontrolan. Jadi pas melaksanakan kegiatannya, misalkan pas meeting, biasanya ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini waktu SMP saya tidak menyukai yang namanya evaluasi, karena di dalam sebuah evaluasi banyak orang-orang yang mengeluh. Si Etama gak lagi lebih baik, aing capek angkutan bangku gitu. Terus saya melihat sebagian pengurus hanya diam. Coba tuh ada inisiatif seetik bantuan angkutan bangku atur acara. Itu dalam sebuah evaluasi yang terjadi selalu mengeluarkan keluh kesah. Evaluasi itu bukan seperti itu. Itu namanya curhat. Nih, yang namanya evaluasi, ketika suatu kegiatan, misalkan acara futsal tidak berjalan dengan baik, evaluasi di sana, apa kekurangannya, apa penghambatnya, itu evaluasi. Jadi tidak ada yang namanya pengurus berkeluh kesah, kurang rasa capek nanti, kayak gitu. Jangan. Tapi kalau misalkan berkeluh kesah, adakan forum lain, adakan kegiatan lain. Sok kumaha tanggapan mana? Ketika orang menjadi ketua OSIS, capek itu, genah itu. Jadi kita dalam sebuah evaluasi jangan seperti itu. Kalian ini nih, kayak gini. Evaluasi saya di sini sebagai ketua OSIS dan misalkan ya, ketua OSIS dari berbagai elemen. Misalkan ada kegiatan yang namanya seminar apalah. Kenapa dari kawan-kawan semua seminar ini tidak berjalan dengan baik? Apa penghambatnya? Nanti ada satu orang dari sisi acara, dari sisi konsumsi, dari sisi keamanan, misalkan pertama saya dari sisi keamanan, hambatan yang terjadi pada saat seminar tadi rusuk gara-gara kurangnya keamanan, kurangnya anggota keamanan. Kita sedikit dan merasa bahwasanya itu tidak terakomodir semua, kayak gitu. Jadi berarti nih kedepannya kalau misalnya ada kegiatan lagi, keamanan masih lomba, satpam panggil, acara seperti aman barangkali. Itu dalam sesi acara udah menyusun roda acara banyak, berarti acara udah fix itu bagus. Tapi ketika pelaksanaan itu tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Berarti ada kesalahan antara si pelaksana tersebut. Apa kendalanya? Nih, ketika sesi acara melaksanakan untuk pembukaan, tapi ternyata tidak sesuai dengan program. Kendalanya adalah peserta. Maka dari itu, ke depannya peserta harus dipastikan hadir sebelum waktu dimulai. Itu yang namanya evaluasi. Dulu saya pernah mengalami itu di SMA. Ketika saya melaksanakan evaluasi, ada satu orang yang ngomongnya kayak gitu, saya mah sempat capek, terus si itu mah kayak dia cuma bisa ngomong doang, kayak gerak gitu. Maka saya bilang, Anda kalau misalnya pengen mengungkapkan keluh kesah Anda, jangan sini. So keluar, ngobrol di kurang. Karena di sini adalah forum evaluasi kita, bagaimana acara sukses dan tidaknya. Kayak gitu. Kalau misalnya Anda pengen mengungkapkan keluh kesah Anda, orangnya capek, orang sebagai ketua capek, koordinasi ke lembaga, terus ke siswa dan ke peserta, orang belum capek sebenarnya. Orang cuma mengatakan baku dan sebagainya, tapi orang yang bantuan, orang itu capek, orang itu ngesah. So, orang ceritakan. Bahkan perut pengurus juga itu dipikirkan kurang masalah ketua. Maka dari itu saya langsung koordinasi ke lembaga untuk beli makan dan sebagainya.
Jadi kayak gitu. Seorang pemimpin itu ketika evaluasi harus menjadi seorang penengah yang dimana benar-benar mengevaluasi berjalannya kegiatan dan tidaknya kegiatan. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi rubah mindsetnya ketika evaluasi, kan capek, belum kesal, belum apa dan sebagainya. Kalau misalnya itu pengen dilaksanakan, buat forum baru. Jangan ada forum evaluasi kegiatan, tapi adakan forum keluh kesah pengurus. Tuh, punya. Lanjut. Ini tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu biasalah. Tahu kan yang namanya program kerja? Oh ya. Salah satunya mengharumkan nama baik sekolah, terus nama pengurus juga. Ini tujuannya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan tujuan organisasi yang harus tercapai dalam waktu cepat dan berkala, biasanya dalam 6 bulan hingga 1 bulan. Jangka pendek itu bisa disebut open recruitment, oprek namanya, oprek. Jadi setahun sekali ada pergantian pengurus dan sebagainya. Terus jangka menengah merupakan tujuan organisasi yang tercapai dalam waktu menengah atau lebih lama dari tujuan jangka pendek. Jangka menengah biasanya dilaksanakan kayak hari-hari besar nasional, Islam, kayak gitu. Terus ini jangka panjang merupakan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi yang dapat terrealisasi setelah melakukan misi organisasi. Salah satunya sosialisasi terhadap SMP, MTS itu adalah jangka panjang. Tiap tahun selalu dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini adalah unsur-unsur organisasi. Dari unsur-unsur organisasi tersebut, kita bisa balik lagi ke stadion olahraga, yang dimana kata teman-teman kita nonton bola itu adalah organisasi juga. Nah, kita pahami di sini. Dalam sebuah organisasi harus ada manusia, personil, anggota. Ada kan? Ada. Karena tidak ada organisasi kalau misalnya tidak ada manusianya. Kerjasama tim ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kalau misalnya tidak bisa kerjasama tim, otomatis organisasi tersebut tidak bisa maju. Tujuan bersama di sini kita harus bisa menentukan dan mendukung, mensupport visi misi ketua. Setelah visi misi ketua kita sudah support dan kita dukung, baru kita selaku pengurus dengan program-program yang kita ingin ajukan kita laksanakan. Lagi kondisi sosial dan lingkungan. Lingkungan di sini organisasi kita itu berbentuk apa sih? OSIS. Berarti lingkungan kita sekolah. Nah, begitu. Peralatan dan sarana di sini sangat penting. Kita membutuhkan ruangan OSIS buat rapat, buat briefing, buat nyidang pengurus. Dan biasanya ada pengurus yang melenceng, yang terkena kasus, sidang langsung. Kita bukan kasus naon, kurang liburan kembali ngademo itu tuh dulu tahun kurang. Nah, OSIS kemudian kayak gitu langsung disidang. Bahkan konsekuensinya bisa langsung diberhentikan. Gak apa-apa kalau misalkan dalam suatu kepengurusan OSIS ada orang yang merugikan pengurus, keluarkan aja, jangan susah. Itu produktif ya. Ini capek urusan mana? Terus nanti dia ada pembelaan baru sesuai by data. Kita ngomongnya by data. Dia data entry, tarif rapat, tarif kegiatan, tarif kontribusi ke sekolah, ke pengurus. Kita ngomong, udahlah, orang ganti capek. Gitu. Tinggal orang ganti kepengurusan. Karena reshuffle, atau reshuffle? Nah, reshuffle kepengurusan OSIS. Cari orang-orang yang memang benar-benar teken dalam bidangnya, baru rekrut. Jangan ini mah, karena kedekatan emosional ya. Orang yang si Adil deket dia seorang dua adik kakak. Mereka bestie. Bro, masuk ke kepengurusan orang. Mana orang bisa nonton deh, sampai air. Serius, pas asuh, ternyata non, nihil. Terus asuh teh, siapa yang direkrut teh belum mau. Kan gitu. Ya kan, itu kayak air perbuatan. Kan
orang bahasa semua mau kemana? Akhirnya tuh bisa ngomong di organisasi mah. Kan mana yang mereka jawab? Bersih. Kayak itu kesalahan. Itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang paling penting dalam sebuah kepengurusan OSIS atau organisasi. Karena kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa itu berbeda-beda. Maka di dalam kepengurusan OSIS tersebut akan adanya inovasi dan kreativitas. Jadi, kalau misalnya sumber dayanya kayak tadi nih, besti tapi bodoh, atau orang-orang yang tidak kenal tapi berkualitas. So, orang pemilik mana? Jadi, makanya cari besti dan pinter, bodoh-bodoh dari supaya akur kurang ketika mengungkapkan kurang ada kegiatan A, besti kurang pun A, 2. Kamu bisa mulai ke A, ayo jadi itu adalah sebuah kerja sama tim yang sangat baik. Sumber daya pun harus dipikirkan waktu ya ulah iya mah orang anu masuk ke OSIS teh ranking hiji di terakhir ataupun ranking 2 di terakhir kan orang-orang OSIS mah ya misalnya 10 besar 10 besar atau 15 besar dari jam numpang nama doang di pengurusnya. Bahaya. Hati-hati karena berjalannya organisasi itu buah rekrutmen. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis organisasi. Ada organisasi formal, ada formal. Kalau misalkan formal, organisasi yang terdiri dari relawan dan memiliki tujuan tertentu sebagai contoh komunitas, forum, fanbase atau klub tertentu. Apa yang dimaksud organisasi informal adalah organisasi yang tidak terikat dan terkait oleh aturan. Namanya ART. Ada kan maksud ada ART? Ada ya. Kalau ini biasanya forum kayak ngobrol dia, terus rangkaian kegiatan harus kumaha, tapi harus tersusun dengan rapi. Ada ketua, ada anggota, tapi tidak ada aturan karena sesuai kemanusiaan. Kayak gitu. Jadi organisasi informal ini organisasi yang tidak terikat oleh aturan. Organisasi informal ya. Kalau formal, organisasi merupakan organisasi terdaftar secara legal, telah diakui resmi serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintah, perusahaan, partai, organisasi masyarakat, ormas sebagai ketentuan institut pendidikan. Organisasi yang formal adalah organisasi yang memiliki SK, surat keputusan. Ada kan SK? Biasanya dari bidang kemahasiswaan. Ada SK buat OSIS. BPM juga ya. Ini ke BPM-nya ada. Ada kalau MPK ya MPK. Kurang soalnya bila di mahasiswa ya. Kayak gimana? Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Tapi kurang seperti ancam. Kan biasanya MPM biasanya di mana ada MPM maka OSIS gak tenang. Karena dipantau terus ya MPM, MPK. Oh siap, gak ada dia konsen di duit panik, SPK, langsung siap. Terus ada pembelaan, didukung KBK. Ini staff beres. Hanya itu acara konsen benar set produktif, itu bla bla bla. Tapi ini MPK. Tapi ketika saya menjadi ketua BEM, presiden mahasiswa di kampus saya, MPM, saya rekrut karena yang menurut saya mau ganti. Padahal luar mana loh. Tapi dengan keadaan kualitas, terus orang bisa menaikkan, bisa lobby dan sebagainya, si FM itu bisa kerjasama. Jadi ketika naik ke kegiatan misal seminar besar-besaran, seluruh mahasiswa saya digerak main deh. Kerjasama dong, tapi jangan diikuti karena kemampuan kita tuh berbeda-beda. Kalau saya memiliki kemampuan yang dimana rimba itu, siapa yang kuat dia yang menang. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengaplikasikan rimba, maka jadilah organisatoris yang baik gitu. Ya, istilahnya ladang korupsi itu tadi. Janganlah, karena saya juga udah coba, karena saya udah ada di pengurus ahli pengurusan.
Bulan Mei saya lengser jadi presiden mahasiswa. Bulan Agustus doain saya udah wisuda. Lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri organisasi. Terdiri dari sekelompok orang memiliki tujuan saling bekerjasama, adanya peraturan, pembagian tugas dan tanggung jawab. Nih, nomor 5 buat pengurus. Saya tidak menuju ke ketua OSIS ya. Buat pengurus adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Harus tahu yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ketika ada di kementerian, apa sih namanya kementerian apa bukan? Sekdit ya, seksi bidang. Di sekdit apa? Satu, apa tuh? Sekdit 1 ketua Yang Maha Esa. Juga sekdit 2 kemanusiaan yang ada berapa? Nah, ketuhanan Yang Maha Esa berarti di sana tugas pokoknya itu ya hari besar Islam, ayat berdakwah, ayat ceramah yang itu dan sebagainya. Jadi harus sesuai. Nah, ketika bagusnya itu dalam sebuah kepengurusan ketika sudah di SK-kan ini menjadi pengurus OSIS. Nah, harus cepat-cepat melaksanakan rapat internal untuk program kerja selama jangka 1 tahun ke depan, 1 periode. Program kerja 1 periode. Kayak gitu, harusnya udah tersusun rapi dengan anggaran dan biaya yang sudah dirinci sehingga kita bisa mengajukan ke yang sekolah. Misalkan dalam rinciannya itu dalam 1 periode akan menghabiskan uang selama 250 juta dan 20 juta lagi buat ketua OSIS. Gitu harusnya. Berarti 250 juta aman untuk bendahara OSIS, sekretaris mencatat, masukkan untuk bendahara kerjasamanya ketua 50 ketua OSIS. Terus persennya buat kita makan-makan bla. Ya gitu. Jadi ketua yang cerdas itu memikirkan pengurusnya. Oh, Mister terus kopi Chan, terus Mister, terus uduk Chan. Nah gitu pengurus mah ketua. Jadi tapi jangan dicontoh lah. Terbaik. Lanjut. Nih, bentuk-bentuk organisasi. Organisiswa ya teman-teman di sini. OSIS, PK, terus organisasi mahasiswa ya udah tahu lah. Organisasi pemuda, agama, olahraga, sosial, politik. Organisasi politik itu partai besar. Mungkin bentuk-bentuk organisasi silakan dipahami ya. Nanti kita adain sebuah kuis. Saya mau nanya terkait bentuk organisasi ada berapa, terus apa saja, contohnya apa, biar kawan-kawan bisa paham juga. Lanjut. Nah, nulisnya kalian itu. Oke, lanjut. Untuk komponen organisasi. Nih, kecil ya. Komponen organisasi adalah anggota organisasi yang saling berhubungan dan berkoordinasi untuk melakukan upaya bersama, tujuan bersama untuk dicapai yang telah ditetapkan pada awal pembentukan organisasi. Ini mohon perhatian ya, mohon perhatian. Kapan nih? Bro, ulah dibalik itu kan tukangnya. Merontok, bahaya. Terus ada pembagian tugas dan fungsi, ada tingkatan kewenangan dan tanggung jawab. Ini adalah komponen organisasi yang harus ditanamkan dalam diri sendiri. Komponen organisasi ini penting buat pribadi kita, karena yang namanya organisasi tidak lepas dari umat. Lanjut. Nah, ini adalah kompetensi kepemimpinan organisasi. Jadi dalam diri kita itu ada 2 otak yang berfungsi secara berbeda. Satu otak menjadi memori, otaknya memori, 2 otak yang berfungsi secara berbeda. Kalian tuh menggunakan otak yang mana nih? Otak muda, apa otak laut nih? Gini, di sini ada dua komponen otak kiri dan kanan. Kiri kanan, ya kiri kanan. Yang kiri itu disebut dia tekan pokoknya. Jadinya dari kiri kanan ya. Nah ini otak kiri. Coba mana otak kiri kalian? Nah, boga otak harus dicapat. Boga otak. Aduh, bukan ini nah. Ayo. Nih, IQ, intelligent quotient, intelektual. Orang-orang yang intelektual yang sering menggunakan otak kiri
sadar, suka matematika, kenalan bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematis, analitis, kaku. Biasanya pendiam, orang yang sering pakai otak kiri itu pendiam, tapi pintar gitu. Tapi sok kayak oke, sakalina receh, sok disingkat. Ayah itu. Jadi lain mana isi, tapi kurang menepol isi, kurang kenal saja itu. Dikain, anak musik kan ya. Merasa? Nah kan? IQ, bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, inovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, mimpi, fleksibel. Nah, orang-orang yang IQ ini adalah orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pakai IQ, otak kanan, kebanyakan pakai otak kanan. Sekarang gini, saya tuh bisa membaca kalian sering menggunakan otak mana? Coba duduknya yang rapi, jangan berjaya, bagian depan. Mari kita coba kalian tuh pakai otak yang mana? Bagian depan, itu jangan berjaya. Nih, jangan berjaya, karena sistem kerja otak itu tidak berada di posisi nyaman. Itu si ini, oh masih pakai HP kan? Udah pakai. Nah gitu loh. So pertama juga. So ini buat moderator sama ini juga bisa mengikuti ya. Oke. Yang pertama kalian kayak gini Pak. Bebas. Pokoknya jangan sampai kalian berpikir meskipun kalian udah tahu, tapi ini akan menjadi sebuah acuan buat kawan-kawan. Nih, tangannya yang kalau misalnya tangan kiri ada di bawah, ya, kalau misalnya tangan kiri ada di bawah, berarti kalian bukan pengguna otak kiri. Kalau tangan kanan kalian ada di atas, kalian pengguna otak kanan. Biasanya otak kanan itu senangnya itu di lapangan, olahraga, terus identik dengan Natal, tapi imajinasinya tinggi loh, mimpinya tinggi. Otak kanan. Tapi di Indonesia ini kebanyakan orang yang sukses menggunakan otak kanan. Kalian coba saja, orang-orang yang berinovasi tinggi di Indonesia banyak. Tapi orang-orang yang memakai otak kiri, yang pintar akan keilmuan, itu biasanya kami butuh modal, bisa berkembang. Kalau butuh belajar, butuh jabatan, butuh kuliah kita lulus baru menjadi jodoh. Jadi itu di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan otak kiri, berada di Jerman, di Amerika, di Jepang, Korea, pakai otak kiri kalian jadi profesor. Coba lah. Ayo kurang sih. Saya sendiri otak kiri, tapi dianjurkan untuk ke Jerman iya, soalnya bukan doi lah gitu. Bahaya jauh di kamu bro. Lanjut. Nah, ini adalah organisasi masa depan. Ya, ini organisasi masa depan, profesional, proaktif, kreatif, inovatif, sejahtera, berbasis pengetahuan, nilai, perubahan, kompetitif, adaptif, fleksibel, dinamis, terbuka, dan bisa membuka jaring kerja. Itu adalah organisasi yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Tapi kebanyakan biasanya organisasi ini stuck karena aturan, hanya disiplin. Nah, ini mungkin dari saya sendiri ya, ciptakan organisasi yang bermanfaat untuk kehidupan. Karena saya dari Kumala, Khoirunas atau Mulinas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sok lanjut ke beberapa.
Demikian materi yang sudah dibawakan oleh Kang Hopit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Pak Andi katanya ada interaksi dulu. Ada interaksi kan? Ada. Ayo jawab. Siapa tuh kan ada yang mau nanya nih? Kan udah pada cerdas. Ada yang ditanyakan? Ya, buat teman-temannya, saya tuh pertama semakin susah pertanyaan, semakin gampang dijawab. Karena ketika pertanyaan susah, dijawabnya cuma satu, bisa. Jadi orang-orang yang bisa berpikir cerdas menjadikan pertanyaan yang susah ketika saya mentok. Bisa. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, keluh kesah di organisasinya seperti apa yang terjadi, apakah ada konflik antara OSIS dan sekolah, atau OSIS dan siswa, atau OSIS dan ketua OSISnya, atau pengurus OSIS dengan siswa, tanya ke di sini apa yang terjadi sama diri kalian ketika kalian tidak bisa berkembang di kepengurusan OSIS. Tuh, boleh kalau kalian mau nanya mungkin berapa pertanyaan? Sampai jam berapa? Katanya tadi pernah menjabat jadi ketua OSIS, SLTA. Pernah nggak sih memperjuangkan satu program itu yang benar-benar pengen kita jalankan, tapi ditentang itu sama sekolah-sekolah? Terus gimana cara ngatasinnya? Jawabnya sambil duduk aja ya. Pernah. Program apa? Tadi. Jadi dulu tuh pokoknya gini lah, kalian coba aja tanya ke anak-anak Manjil, ketua OSIS yang pernah demo kepala sekolah siapa? Apa? Enggak, tanya ke beberapa OSIS Manjil karena dulu itu kasusnya gede besar. Karena saya punya bestie, akhirnya harus kita bestie ya. Dia tuh satu kampung sama saya, terus saya setting dia. Nanti kalau misalnya kita ditentang sama sekolah, kita ada demo atau kita audiensi langsung ke kepala sekolah. Dan pada akhirnya saya tuh siswa nomor 1 di Semanjil, siswa nomor 1 di SMA, kepala-kepala organisasi dari mulai Pramuka, PMR, Sibra dan lain-lain ambil sama saya. Kita rapat. Kalau misalnya program ini tidak bisa direalisasikan oleh kepala sekolah, kita demo. Yang menentang sama saya turun jadi ketua, gitu. Turun jadi ketua Pramuka, turun situ. Lagi kurang. Karena saya memiliki jabatan tertinggi waktu itu. Saya memanfaatkan itu. Dan galaknya saya sampai ketua Paskibra yang galak benar-benar gede lah. Yang pang gagalnya itu tapi kalian sekolah Paskibra itu emang gak bisa ya. Tapi ketika saya ngobrol sama dia, jagaan bendera untuk itu. Akhirnya kita demo, terus masuk ke ruangan kepala sekolah audiensi, hanya melaksanakan video, wayang dulu video. Lalu alasan bapak tidak bisa merealisasikan program ini. Dia menyebutkan anggaran. Langsung dibantah.
Dari semua anggaran itu ada dana pos. Dana pos itu untuk ada sebagian persen untuk kesiswaan. Siswa dengan adanya program dari OSIS itu anggarannya dari sana terus dikemanakan untuk membayar honorer. Itu sudah menjadi soal, kenapa tuh honorer itu berkualitas dan bisa aja diasuh ke SMA? Terus enak, duitnya dipakai kok kan? Ya maksudnya kayak dipakai sayang. Itu biasa. Orang yang tadi banding, yo kita kampung yang SMA kene, ngaruh SMA. Bukan untuk berpoya-poya segala macam dengan berapa juta, ratusan juta gitu. Wah, tapi dia siswa kene. Akhirnya, orang demo, udah. Jadi tahu kan lokasi gedung SMA itu kelas 1 kan di bawah Bogor. Saya teriak dari atas. Weh, siswa kelas ini naik, kamu naik siapa tadi kain? Itu akhirnya para keluar naik ke atas, ada satu guru yang menahan siswa. Dia honorer macam-macam. Iya online sih. Bukan biasa. Oh, mohon sedikit ya. Adinnya siapa? Oh, nanti skip aja ya itu. Ini mas saya pengalaman dong. Kasihan ya, mulai ya nanti skip aja. Ya pokoknya kayak gitu. Kita teh dulu pengen ada study padi, yang kepada yang kita ada konflik sedikit. Saya tuh pengen ke Pelabuhan Ratu lintas provinsi, tapi tidak boleh, dan akhirnya disuruh ke Pengarangan. Dan itu ada program yang pertama di SMA 1 Jena. Tapi pas tadi pagi basket keleng, futsal keleng, kelas. Seru banget. Sepeda ya di sekolah teh. Arek datang ke sekolah batu, manjok lah, nyaman gitu. Di pas lewat mereka, persiapan ini. Pada akhirnya setelah kejadian tersebut, semua organisasi pada bermunculan, mulai pusat, polri, perguruan, beraktif, nah seperti itu. Ada lagi? Senang apa sih Akang sama organisasi sampai memperjuangkan segitunya gitu? Siap. Oke, sesenang apa saya berorganisasi? Sebenarnya saya tidak menyenangi organisasi. Terus? Tapi saya memanfaatkan organisasi untuk diri pribadi. Yang pertama, pengalaman saya itu bertambah organisasi. Kedua, saya tidak akan bisa berbicara di depan kalian kalau misalnya saya tidak kenal organisasi. Tiga, wawasan saya bertambah, teman-teman bertambah. Sampai saya bisa mengumpulkan cewek 3 orang sakur itu gara-gara organisasi. Tapi pas saya kuliah, tobat, alhamdulillah, karena banyak yang gundul gitu. Itulah saya tuh pas kuliah tuh kenalin satu perempuan, anak orang kaya, bisnis super tadi, tapi deketnya jauh karena mau mobil gitu. Nah, saya tuh pernah buat dia tuh memohon kak saya itu deket orang, itu orang jual mata nih. Aduh gini, jadi dia tuh berani ngomong kayak gitu setelah saya menjadi presiden mahasiswa. Karena pentingnya organisasi itu eksistensi kita naik, pencitraan. Iya, karena yang namanya perempuan itu pasti mengejar yang namanya kesuksesan seorang laki-laki. Orang meskipun di keluarga sederhana, keluarga tidak punya, ketika memiliki keinginan buat memiliki seseorang, tidak bisa dengan materi, ya dengan prestasi. Buatlah mantan sesakit mungkin karena prestasi.
buat saya itu penting. Mungkin dari sini teman-teman yang pengen satu visi dengan saya, SMP ketua OSIS, ketua PMR, ketua OSIS, SMA ketua, ada jadi mahasiswa ketua, terus lain-lain lah. Jika yang Anda sama seperti saya, berarti saya berhasil menyampaikan materi hari ini kepada kawan-kawan. Yang ada nih teman-teman saya, dia tuh dari SMP SMA tidak suka organisasi, tapi pas masuk ke mahasiswa jadi dia suka organisasi. Karena apa? 3 faktor yang disebutkan ke telinga saya: teman yang banyak, PDKT yang ada, yang terakhir kualitas saya bertambah, maka saya lebih kenal, bisa dipakai dengan hal-hal yang positif ketika dia masuk organisasi di kemahasiswaan. Kata saya, kurang sekali kalau mana makan nyebur gitu. Tapi jangan menjadikan acuan teman-teman kita yang biasa menjadi siswa biasa di sekolah. Kita tidak tahu ketika dia kuliah di mahasiswa ataupun di luar sekolah, dia ternyata memiliki organisasi yang besar. Jangan aneh, karena orang pintar itu tidak pernah mengumbarkan kesuksesan dan kepintarannya. Dua lagi. Coba ini dari anak-anak SMP, adik-adikku. tes ya, ada tes. Jangan malu karena kakak-kakak kalian. Siapa tahu kalau misalkan diadu ke depan, kalian